Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatirus Salam, guru pendidikan agama Islam SD Negeri 1 Karangrandu. Saya mahasiswa PPG Daljab periode 4 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya di sini akan menampilkan video rekaman pembelajaran kelas 5 SD bertemakan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Satu orang memimpin di depan. Gandaru segera ke depan. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya absensi kehadiran. Handaru, Robi, Gilang, Dimas, Zia, Salikuddin, Jiong, Nanda, Rina. Bagus, alhamdulillah pada hari ini semuanya dapat hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Semuanya di sini sehat? Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran, yaitu tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Sebelumnya kita sudah belajar yang namanya zakat. Ya. Zakat
kemarin ya. Ada berapa? Dua ya, bagus. Ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal ya. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Bisa dibuka LKS-nya. Halaman 41. Sekarang kita akan melanjutkan kembali materinya, yaitu zakat. Kemarin zakat fitrah ada dua. Zakat ada dua ya, zakat fitrah dan zakat mal ya. Sekarang zakat fitrah itu adalah zakat berupa bahan makanan pokok. Ya. Contohnya apa? Beras. Jambu, bagus. Apalagi sini. Ya. Kalau zakat mal contohnya apa? Emas, perak, logam. Bagus sekali, pinter semuanya. Sekarang kita melanjutkan lagi, yaitu ke infak. Ya, infak. Bisa dibuka halaman 44 ya, tentang infak. Kelompok 1, ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kelompok 1 mana suaranya? Pagi. Ya, bagus. Kelompok 2 suaranya mana? Pagi. Sehat luar biasa. Semangatnya sangat hebat sekali ya. Kita lanjutkan di infak ya. Infak itu adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kepentingan yang baik ya, untuk kepentingan yang baik, seperti membantu orang yang membutuhkan apa? Contohnya apa? Pembangunan. Kelompok 1 infak itu biasanya membantu saat bantuan apa? Infak pembangunan. Bangunan apa? Sekolah, jembatan, apalagi kelompok rumah sakit. Kelompok 2 ya, panti asuhan ya. Infak ini ya merupakan sebuah kegiatan sosial. Kegiatan sosial untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, infak itu tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Contohnya bagaimana? Kalian mengumpulkan uang, ya, bilangnya mau membangun masjid, tapi ternyata untuk dirinya sendiri, untuk perutnya sendiri. Itu perbuatan apa? Dosa. Selanjutnya bisa diamati dan dilihat. Di situ ada gambar. Ya, di LKS ada gambar, bisa dilihat. Tolong dijelaskan kelompok 2 itu
anak sedang melakukan kegiatan apa? Kelompok 2. Berinfak. Itu di mana lokasinya? Di masjid. Pinter ya. Selanjutnya, tujuan dari infak ya. Tujuannya untuk apa infak itu? Ya, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diterima ya. Semangat pagi. Bagus. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita mempelajari tentang infak, tujuan infak. Ya, sekarang kita lanjut kembali ke sedekah. Ya, sedekah. Sedekah di sini adalah pemberian sebagian harta, tenaga, atau bantuan lainnya yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang membutuhkan. Itu sedekah. Jadi kalian memberikan sebagian harta kalian yang lebih kepada orang yang membutuhkan. Jangan kalian mengasih kepada orang yang tidak membutuhkan. Contohnya orang kaya sudah punya uang, kalian sedekoi, itu tidak pas. Selanjutnya, sedekah itu tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi juga bisa berupa barang, waktu, tenaga. Jadi sedekah itu kalau kalian tidak punya uang, kalian bisa menggunakan apa? Barang. Kalau tidak punya barang, menggunakan tenaga. Contohnya ya, kalau barang, contoh bantuan barang kelompok 1 apa? Baju, tas ya, sepatu. Kelompok 2 apa? Contoh bantuan barang, sepatu apa? Sandal. Bagus. Kalau sedekah tenaga, kelompok 4 sedekah tenaga apa? Sedekah tenaga adalah berupa, contoh, ada tukang kayu ya. Ada apa lagi? Nah, membantu orang tua di rumah, membantu teman ya, itu termasuk dengan tenaga. Selanjutnya kelompok 2, macam-macam sedekah apa saja? Sedekah harta, sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah senyuman. Ya, sedekah senyuman. Sekarang kelompok 1, maju ke depan, gila, mencontohkan sedekah senyum ya, sedekah senyum ya. Coba kamu tersenyum ya, ini tersenyum saja ini ya, lihat diri sendiri ini, tapi ini termasuk ibadah. Tersenyum itu ibadah. Kalau kalian sukanya tidak tersenyum,
ya, suka marah-marah, ya, itu nanti tidak akan mendapatkan pahala. Jadi kalian sering-seringlah tersenyum. Tapi kalau ada orang, kalau tidak ada orang jangan tersenyum sendiri, nanti dikira gila, ya. Jangan. Ya, gila. Jangan tersenyum sendiri pada saat tidak ada orang. Kalau ada orang, tersenyumlah, ya, karena tersenyum itu adalah ibadah dan juga sedekah. Bagus. Sini, dia berdiri, ayo berdiri. Ya, bagus. Ya, jihad sedekah ilmu itu adalah mengajarkan ilmu pengetahuan yang kalian miliki. Contohnya ya, jihad ini kelompok 3 memiliki keahlian, yaitu contoh ya, memiliki keahlian menyanyi. Dia bisa menyanyi, suaranya merdu, ya, sampai burung-burung pada tertidur. Nah, itu. Kalau dia bisa menyanyi, bisa mengajarkan kepada temannya yang tidak bisa menyanyi, diajarkan. Itu namanya sedekah ilmu. Bisa duduk, ya. Selanjutnya, contoh sedekah tenaga. Kelompok 4, contohnya apa sedekah tenaga? Ya, membantu membersihkan lingkungan, membantu orang tua. Kelompok 4, contoh membantu orang tua di rumah apa? Nah, menyapu, ngepel, memasak, ya, bagus. Tepuk tangan kepada kelompok 4. Masih semangat? Masih semangat? Kita lanjutkan halaman 47. Tadi sudah tentang sedekah. Sekarang yang terakhir, yaitu hadiah. Ya. Kelompok 3. Hadiah itu apa? Ya, bagus. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk menyenangkan hati sebagai bentuk kasih sayang. Itu namanya hadiah. Kelompok 3, kalian pernah mendapatkan hadiah? Ya. Dari kelompok 3, Ziad, kamu pernah dapat hadiah apa? Donat. Iya, bagus. Makanan harus dia habiskan kalau dia makanan. Nanda pernah dapat hadiah apa? Oh ya, HP. Ya. Nah, itu digunakan untuk kebaikan, ya, HP. Jiong mendapatkan hadiah apa? HP juga, ya, digunakan untuk baik-baik, bukan untuk belajar. Saripudin dapat hadiah apa, Din? HP juga, ya, banyak yang HP. Jadi kalau mendapatkan hadiah HP harus dimanfaatkan dengan baik, dengan cara yaitu kita membuka hal-hal yang baik, pelajaran. Jangan buka-buka yang lainnya, ya, itu tidak boleh. Selanjutnya, hadiah ini merupakan bentuk sebuah kasih sayang dan juga penghargaan. Jadi hadiah itu biasanya diberikan pada saat ulang tahun.
Dan juga hadiah itu sebuah penghargaan. Contohnya kalian melakukan melakukan kebaikan, diberi hadiah. Contohnya lagi yang penghargaan mengikuti lomba. Contoh Saripudin kelompok 3 pernah mengikuti lomba apa? Ya, lomba makan kerupuk ya. Juara 1 mendapatkan hadiah. Harus bersyukur kalau dapatkan hadiah. Itu karena kebanggaan. Selanjutnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibaca bersama-sama kelompok 1 sampai 4. Tahadu Rawahul Bukhari. Artinya apa? Dibaca bersama-sama. Mencintai ya. HR Bukhari. Jadi kalau kalian sering memberi hadiah kepada teman, itu akan menumbuhkan rasa saling mencintai, akan menghilangkan rasa benci. Selanjutnya kita lanjutkan ke jenis hadiah. Jenis hadiah ini ada 3 macam. Semangat pagi. Pagi. Sehat luar biasa. Ya. Jenis hadiah ada 3. Yang pertama, hadiah antara sesama, setara, dan yang kedua, hadiah dari atasan kepada bawahan. Yang ketiga, hadiah apa? Dari orang kaya ke orang fakir ya. Yang kita bahas yang pertama, hadiah antara sesama setara. Berarti yang dimaksud yaitu memberikan hadiah kepada sesama teman ya. Kalian berhadiah kepada sesama temanmu satu kelas atau kakak kelas atau adik kelas kalian yang sedang biasanya ulang tahun, itu kalian berikan hadiah ya. Jadi kalian harus mengetahui lahir temanmu itu tanggal berapa, tahun berapa, biar nanti saat ulang tahun bisa dikasih hadiah. Contohnya ini ada happy birthday ya. Nah, itu ulang tahun. Yang kedua, jenis hadiah yang kedua yaitu hadiah dari atasan kepada bawahan. Contohnya bagaimana? Yaitu kalian bekerja, contoh ya, ada seorang pekerja, dia kerjanya bagus, akhirnya diberi bonus oleh bosnya ya. Itu namanya hadiah dari atasan. Yang ketiga, hadiah dari orang kaya kepada orang fakir miskin ya. Tahu orang kaya ya? Ya. Kelompok 4 orang kaya itu yang bagaimana? Punya uang banyak, punya mobil banyak, punya motor banyak, ya itu ya orang kaya. Kalau orang fakir, nah, tidak punya apa-apa fakir ya. Kalau miskin, ya punya rumah tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, itu namanya miskin ya. Sekarang berdiri
Semuanya berdiri kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang tangannya taruh di pinggul ya. Ya. Sekarang pinggulnya diputar-putar ke kanan ke kiri. 1 ya. Putar kanan, putar kiri. Putar kanan, putar kiri. Tetap tersenyum ya. Sudah boleh duduk. Ya. Sekarang sudah paham semuanya ya. Dari awal tadi antara zakat, infak, sedekah dan terakhir hadiah. Ya. Sudah tahu semuanya. Sekarang Pak Guru kasih sebuah lembar gambar. Ini nanti kalian dibahas per kelompok ya. Ini ya. Sudah, satu semuanya ya. Sekarang bisa dilihat gambarnya, gambar. Ya. Di sini adalah orang yang berhak menerima zakat ya, menerima bantuan, infak, sedekah ya, dan hadiah. Di sini ada di gambar pertama. Kelompok pertama, 1 itu gambar apa itu? Fakir ya, fakir orang yang tidak memiliki harta ya. Kelompok 2, miskin ya. Miskin itu apa? Orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Ya, bagus. Kelompok 3, amil zakat. Panitia, penerima, dan pengumpul dana zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam ya. Sekarang berkelompok ya. Sekarang kelompok 1 bisa maju ke depan. 1 orang. Robi maju ke depan, kelompok 1. Kelompok 2, Litsa maju ke depan. Kelompok 3, Jion maju ke depan. Kelompok 4, Lala maju ke depan. Sekarang ke depan. Ya. Kelompok 1 tadi zakat. Ya, kalau jelaskan zakat itu tadi berapa? Ada 2 zakat fitrah dan zakat mal ya. Bagus, tepuk tangan kepada kelompok 1 zakat fitrah dan zakat mal. Ayo sekarang jelaskan
zakat fitrah itu zakatnya berupa apa? Dan iya, kalau zakat mal apa? Hah? Harta, pinter, bagus. Sekarang kelompok 2 tentang infak. Ya, infak itu contohnya apa? Infak contohnya salah, punya tempat salah. Infak contohnya apa? Pembangunan. Iya, pembangunan panti asuhan. Ya, infak itu apa boleh dikasihkan tenaga? Ya. Boleh apa tidak? Tidak. Ya, infak itu harus dari uang atau barang. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bisa. Ya. Kelompok 3 yaitu tentang sedekah. Jiong ya. Sedekah itu adalah apa? Memberikan sebagian harta kepada siapa? Orang yang yang membutuhkan. Ya, sedekah itu kalau kita tidak punya uang itu bisa menggunakan apa? Kelompok 3 tenaga bagus. Nah, seperti itu ya. Siapa kita? SDN Jaya, 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 juara. Bagus. Kasih tepuk tangan kepada teman kalian yang ada di depan. Terima kasih. Boleh duduk. Evaluasi dari materi awal hingga akhir. Untuk tadi semuanya alhamdulillah bisa menjawab dengan penuh semangat. Ya. Walau masih ada beberapa anak yang masih ragu-ragu, masih malu-malu untuk menjawab. Untuk evaluasi ini sudah cukup sangat baik dari siswa-siswi sekalian. Kira-kira ada yang masih dibingungkan dari materi dari awal hingga akhir tadi? Semuanya paham ya? Ilmu yang kalian dapat tadi dapat bermanfaat bagi kalian ke depannya nanti di masa depan kelak ya. Kesimpulan dari semua materi tadi dari zakat, infak, sedekah, apalagi ya? Zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kesimpulannya adalah yaitu kita sebagai seorang muslim dan muslimah, terutama di SDN Negeri 1 Karangrandu, jangan lupa kalian selalu berzakat, selalu berinfak, selalu bersedekah dan memberi hadiah. Karena itu semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya, yang akan memberikan kita pahala yang berlipat-lipat ganda. Cukup sekian yang bisa Pak Guru berikan. Jika ada yang belum paham, bisa dipelajari kembali, dibaca-baca kembali, dan diingat kembali. Sebelum kita tutup, satu orang memimpin berdoa
Nisa. Pimpin berdoa pula. Disiapkan di tempat duduk. Ada tegak di tempat duduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sri Ingat. Sekarang boleh pulang ya, urut baris yang baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Berdiri. Kelompok 1 berdiri. Boleh pulang. Kelompok 2 langsung menyusul kelompok 3 dan 4 ya.